Pembahasan soal yang ke-10. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah batang bermasa 1,5 kg yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus dinding dan sebuah lampion digantungkan pada jarak tertentu dari engsel. Besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam keseimbangan adalah ini ya. Yang pertama diketahui adalah massa batangnya 1,5 kg. Kemudian massa lampionnya sama dengan 2 kg. Yang jadi pertanyaannya tadi adalah tegangan tali seimbang. Jadi kita bahas dulu apa yang kita tinjau. Dia jawab yang pertama itu semua sudah ada nilainya. Namun ada salah satu yang tidak ketahui nilainya. Ini ya. Nah, ini bisa kita cari dengan dalil Pitagoras ya kan? Jadi gampang saja kalau dengan dalil Pitagoras, sisi miringnya sama dengan akar dari 0,6 kuadrat ditambah 0,8 kuadrat. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,36 ditambah 0,64. Jadi kalau dijumlahkan adalah akar 1. Nilai dari akar 1 adalah 1. Kemudian kita lihat dulu gaya yang bekerjanya. Nah, ini ada nanti gaya yang pertama kita lihat. Nanti kita misalkan di sini 1, kemudian pada lampionnya dan kemudian pada si batangnya. Nah, kalau si batangnya tidak dikasih tahu batang apa, maka ini adalah batang homogen, di mana pusat massa itu berada di tengah ya. Sudah saya tandai yang merah ini, yang panjangnya ya berapa? Kalau di tengah-tengah, jadinya kalau misal ini kembali 0,8, maka di tengah-tengah adalah 0,4. Jadi yang pertama kita lihat dulu kan ada sudutnya ya, yang di ujung ya, yang di ujung kanan. Jadi theta. Jadi kalau mencari gayanya itu kita lihat ini gayanya itu harus adalah tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi F1 sama dengan tegangan talinya ya, sin theta, di mana sin itu adalah depan per sisi miring. Nah, nilai depannya berapa nih? 0,6 ya. Sisi miringnya sudah dapat ya 1. Jadi kalau tegangan talinya tidak diketahui berarti T ya kan? Depannya berapa? 0,6 kali 1, jadi 0,6 T ya kan. Kemudian yang F2 yang F2 itu adalah, tapi sebelum itu kita lihat dulu arahnya. Nah, ini ada konsep seperti di pembahasan soal sebelumnya. Apabila ia searah jarum jam, kita buat negatif. Kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka kita buat positif. Nah, kalau dia yang ke atas, maka dia akan menuju ke dari kanan ke ya, menuju ke atas ya. Jadi ke atas dia akan berlawanan arah jarum jam. Nanti kita buat dalam pembahasannya waktu dia mengkalkulasikan rumus. Kemudian yang F2 itu adalah 20 Newton. Nah, ini didapatkan dari gaya beratnya. Nah, gaya berat itu adalah massa dikali dengan gravitasi bumi. Jadi masanya adalah 2 kg dikali dengan gravitasi adalah 10, maka 2 kali 10 adalah 20 Newton. Nah, sekarang kita tinjau nih bagaimana arahnya. Arahnya itu dia bahkan arahnya kan titik acuannya kemari ya. Jadi dia akan searah dengan jarum jam ya. Kita buat kalau searah adalah negatif. Kemudian kita lihat yang F3-nya itu adalah si batang. Si batang tadi pusat massanya adalah di tengah-tengah, maka F3-nya itu adalah massa batangnya berapa? 1,5 dikali dengan 10, maka F3-nya adalah 15 Newton. Nah, sekarang kita mau tinjau dulu jarak F1 terhadap ya kan, terhadap engsel ini. Jadi R1 itu nih, kita lihat dulu F3-nya tadi kemana dia arahnya? Searah jarum jam ya, maka dia negatif. Kemudian kita lihat dulu jaraknya ya. R1 itu sama dengan 0,8 ya, dari ujung ke sini ya, ujung ke ujung 0,8 meter. Kemudian R2 nya adalah 0,6, itu kalau ini kembali 0,2, maka 0,8 dikurang 0,2 adalah 0,6 meter. Kemudian gaya jarak dari gaya yang ketiga itu adalah, nah ini di tengah-tengah, berarti 0,8 dibagi 2 adalah 0,4 meter ya kan. Ini di sini 0,4 meter. Kemudian nah, untuk mencari ya, kalau dia dalam
keadaan seimbang, maka besar momen gaya itu sama dengan 0 atau sigma tau sama dengan 0. Nah, jadi sigma kan adalah tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau lagi tau 1 itu adalah, tau itu rumusnya adalah F kali R. Jadi F1 kali R1 dikurang F2 dikali R2, ya kan, karena dia tadi searah dengan arah jarum jam. Kemudian F3 nya adalah, ya kan, dikurang F3 kali R3 karena dia adalah searah jarum jam. Sekarang kita tinggal masukin nilainya aja. Nah, F1 berapa tadi? 0,6 T, ya kan, kali R1 nya adalah 0,8 dikurang F2 nya berapa? 20 dikali dengan F2 nya adalah 0,6, kemudian F3 nya adalah 15 dikali R3 nya adalah 0,4. jadi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,8 kali 0,8 dikali 0,6 adalah 0,48 T dikurang 20 kali 0,6 adalah 12 dikurang 15 kali 0,4 adalah 6. Jadi 0,48 T dikurang 18 sama dengan 0. Jadi 0,48 T sama dengan 18. Jadi T itu 18 bagi 0,48 hasilnya adalah 37,5 Newton. Maka jawabannya adalah E.